seringkali teman-teman sales sampaikan keberatan harga, lalu juga biasanya keberatan produk. Betul. Terutama di fitur ya. Jadi mereka menyampaikan bahwa coba deh saya pikir-pikir dulu, coba deh saya coba tanya istri dulu, tanya keluarga dulu. Biasanya terutama di saat ini ya, era media sosial, konsumen ini sudah banyak melihat informasi, baik yang mereka dengar dari kerabatnya, keluarganya, ataupun dari media sosial. Dan di penelitian tersebut menyatakan 78% konsumen akan lebih loyal pada brand yang membuat mereka merasa dipahami gitu. Binatang apa yang jadul? Kuno. Dinosaurus. Kura-kura kan umurnya panjang. Oh iya bisa Ya, jadi. bukan. Dinosaurus. Binatang yang Gua jadul, tadi. yang kuno. Apa? Apa guys? Nyerah? Nyerah. Kucing. Kok kucing? Kok kucing? Kucing galan zaman. Ya. Halo Sobat Honda, kembali lagi di Honda Smart Podcast. Ya, kita kembali lagi di episode bulan September 2025. Kita ingat-ingat bulan lalu kita sudah membahas terkait dengan teknik negosiasi. Jadi negosiasi itu nggak melulu terkait dengan jelasin harga, diskon, selesai ya. Tapi negosiasi itu juga ada tahapannya ya. Dan di bulan ini kita akan membahas salah satu juga ya yang menjadi masalah atau sering dihadapi oleh teman-teman sales consultant, yaitu adalah menghadapi keberatan dari customer. Pernah pasti ya. Jadi setiap kita negosiasi, setiap kita ketemu sama konsumen tuh pasti ada yang namanya keberatan yang disampaikan. Nah, keberatan apa aja itu nanti akan kita bahas bersama dengan teman-teman saya yang memang selalu setia setiap bulannya ya. Jadi ada dua nih ya teman-teman saya yang memang setiap bulan setia menemani saya di setiap podcast ya Honda Set Java. Ada siapa aja? Silakan perkenalkan diri lagi. Halo, saya Mahfud, MD Instructor. Saya Daniel. Waduh. Saya nama. Jerry. Masa lupa ya? Nggak ganti nama ya. Jadi memang masih sama formasinya dengan saya Rendika dan ada Mahfud dan juga ada Jerry ya. Tapi ini kayaknya masih agak kaku nih, termasuk saya masih agak kaku. Jadi kita akan coba mencairkan suasana dengan segmen-segmen yang memang kita mau jadikan ciri khas. Tebak-tebakan, oke? Karena kemarin kan kita juga ada tebak-tebakan ya di podcast bulan lalu. Kayaknya sudah mulai agak ini ya, khawatir ya kalau saya lihat dari besok muka-muka. mendingan bawa jangkrik aja ya. Krik sendiri jalannya. PR ya, mikirnya tuh PR sebenarnya. Males banget ya kayak gini-gini nih. Udah ada mulai kekhawatiran ya. Nggak apa-apa ya buat kita mencari Boleh lah, suasana ayo, ya. coba. Jadi kalau di podcast yang lain kan biasanya ada yang nyanyi gitu kan, mungkin ada yang ya bridging lain. Kalau kita tebak-tebakan aja, ya. Karena Boleh. dunia kita penuh dengan humor. Boleh. Enggak juga ya. Apa tuh? Kita tebak-tebakan dulu. Oke, saya punya tebak-tebakan kali ini temanya hewan. Oke, hewan. Kalau Hewan. bulan lalu kan otomotif. Ya, sekarang kita Spare temanya part hewan. kemarin ya. Apa tuh? Spare part kan kemarin. Oh iya betul, Iya. spare part. Nah, sekarang kita temanya hewan, oke? Tebak-tebakannya adalah hewan apa yang menentukan kehidupan manusia? Bukan kehidupan manusia. Cacing, karena kan untuk menyuburkan tanah. Bagus, sains banget ini. Oke. Apa dong? Ayam. Kenapa ayam? Karena kita makan ayam. Salah. Apa dong? Salah. Hewan yang menentukan kehidupan manusia adalah ulat. Kenapa ulat? Ulat nadi. Ulat nadi. Ura. Ya lanjut, boleh? Bahasa. Tebak-tebakan berikutnya. Boleh? Gua ada nih. Apa? Apa namanya, hewan yang berjasa di hidup kita itu apa? Hewan yang berjasa. Dong, hewan yang berjasa di hidup kita. Apa? Ayam lah. Ayam kan Ayam. bertelur. Kita makan setiap hari, berjasa itu. Ya kambing kalau gitu, kambing beranak Di pinak. sate ya. Iya di sate. Terus sapi gitu ya, sebutin aja semuanya. Semua berjasa. Apa bang? Salah. Apa tuh? Yang hewan yang paling berjasa di hidup kita adalah buffalo. Ya. Wah, Bapak lo. buffalo. Gua enggak dong berarti. Enggak. Kalau Bapaknya nggak siapa ada nih? buffalo, nggak ada yang kerja. Iya sih, bener sih. Iya kan? Berjasa dia. Boleh. Gak Mau makan apa-apa. lagi. Diterima. Ada lagi. Hewan-hewan apa yang terdiri dari satu huruf? Ya lah gampang.
Gampang. Ih kan. Enggak, bukan. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Apa tuh? Bukan itu. Apa tuh? G aja. Gajah. Oh iya, G ya. Di Gajah ya. Nyari G di aja. Google sih ini. Iya, gajah. Aduh. G aja. Wah, seru nih kayak Waduh. Sejak kapan nih di situ? Ada orang nih. seru ditebak-tebakan nih. Apa Kang? Punya Kang? Punya. Ada Punya, dong, punya tebak-tebakan. juga. Punya. Mau nimbrung juga nih, mau nimbrung. Hewan juga. Mau nimbrung. Topiknya hewan. Ini ger sih pasti lucu sih kalau ini. Ini suhunya. Harus paling ger ya. Ini harus paling suhunya, nggak? ini suhunya. Tebak-tebakan hewan nih. Binatang apa yang jadul? Kuno. Kuno. Binatang. Dinosaurus. Kura-kura kan umurnya panjang. Oh iya bisa Ya, jadi. bukan. Dinosaurus. Binatang yang Gua jadul, tadi. yang kuno. Apa? Apa guys? Nyerah? Nyerah. Kucing. Kok kucing? Kok kucing? Kucing galan zaman. Ya. Tidak lucu. Ketinggalan zaman. Ya gitu aja sekian. Terima kasih. Udah, jadi dong. Udah. Oke teman-teman, Honda Outset Java, di podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai keberatan seorang pelanggan gitu ya. Nah, biasanya ketika kita bertemu seorang konsumen kemudian memperoleh sebuah penolakan atau kata-kata tidak dari konsumen, itu menjadi sebuah akhir dari pembicaraan. Padahal itu belum tentu. Bisa jadi hal itu menjadi satu titik untuk kita bisa menggali lebih jauh kebutuhan konsumen yang sebenarnya. Betul. Nah, jadi ketika terjadi sebuah penolakan, kita bisa gali lebih dalam. Itu artinya konsumen sebenarnya peduli dan tertarik terhadap produk yang ingin kita tawarkan. Namun masih ada satu atau lain hal yang mengganjal bagi mereka. Maka dari itu, mulai dari titik tersebut kita bisa gali lebih dalam untuk cari tahu apa sebenarnya yang menjadi permasalahan sehingga kita berikan solusinya. Betul, betul. Ini kayak kita misalnya lagi berpergian ya ke suatu tempat misalnya ya. Jadi kita kalau berpergian terus kita lihat misalnya ada jalan rusak gitu ya, atau mungkin jalannya berbelok-belok, Ya. atau mungkin kelihatan buntu gitu ya. Apakah memang kita harus langsung berhenti gitu aja? Enggak dong. Kan enggak ya. Jadi memang kita pasti akan coba cari tahu, kita akan coba lalui ya, tapi dengan teknik. Nah ini sama aja kayak kita tadi ya membahas keberatan pelanggan. Sebenarnya keberatan pelanggan ini bisa diatasi dengan teknik yang benar atau cara yang tepat gitu ya. Ya. Sama kayak kita tadi melewati jalan yang tadi berkelok mungkin ya, atau berbatu dan lain sebagainya. Jadi memang tikungan tajam gitu ya, atau jalanan berbatu itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan keahlian yang memang apa namanya ya? Kita latih. Ya, kalian memang sering kita latih gitu ya. Gitu. Gimana Bang kalau menurut Bang Jerry terkait dengan keberatan pelanggan? Iya sih, maksudnya sering kali ya mungkin bukan dari kita saja gitu ya, tapi kita kalau kita sharing sama sales ya, ketika kita training atau ketika kita webinar atau ya ada momen lah kita ngobrol sama sales, banyak dan kebanyakan gitu ya, memang mereka nyatakan ketika ada kata tidak di konsumen, udah gitu, stop, selesai, ya udah gitu, oh ini bukan konsumen saya gitu, Iya. oh udah ini berarti ya sudahlah saya lepas gitu. Tapi justru ini adalah tantangan kita sebagai seorang sales ya, ketika ada kata tidak, konsumen bilang tidak, atau mungkin ada yang kata-kata mirip seperti itu, justru itu adalah sinyal ya, kita harus tangkap itu, kita harus coba gali lebih dalam lagi gitu ya, supaya kita tahu apa sih yang menjadi keberatan mereka gitu ya, supaya kita bisa berikan solusi terutama di mobil yang atau di produk kita gitu ya. Gitu sih mungkin ya. Iya sih, jadi memang ini akan kita bahas teman-teman ya. Jadi nanti akan kita bahas mungkin keberatan-keberatan apa aja sih yang memang sering muncul Benar. pada saat kita komunikasi atau negosiasi dengan customer, dan Ya. gimana cara buat mengatasi hal tersebut. Iya. Ya. Oke. Oke, ya kita akan bahas apa aja sih tipe-tipe keberatan pelanggan yang memang sering nih ya teman-teman sales consultant temui pada saat negosiasi dengan customer ya. Jadi di sini kita akan coba mengenali beberapa tipe dari keberatan pelanggan. Dan kita coba bedah ya satu-satu. Ya. Kira-kira dari teman-teman Pak Jerry dan Pak Mahfud. Pak Jerry dulu mungkin. Keberatan apa aja sih Pak yang sering ditemui nih biasanya sama si sales consultant? Ya betul ya.
Ini juga lagi-lagi ya bukan dari kita ya, ini lagi-lagi sering kali kita lah ya sebagai trainer juga teman-teman sharing lah ya sama teman-teman sales. Biasanya kebanyakan dari konsumen itu adalah ini udah familiar pasti ya. Ketika teman-teman dengar ini, ini betul Pak, ini yang terjadi di lapangan gitu ya. Biasanya keberatan yang memang disampaikan dari konsumen kita itu adalah pertama pasti ya, itu adalah masalah harga. Ya, sering nggak? Sering banget pasti. itu, pasti gitu ya. Jadi Langsung tebak ya. seringkali konsumen itu ya udah survei ke sana ke sini ya, ke brand sebelah lah gitu ya, atau mungkin ke yang lainnya gitu, itu selalu menyampaikan keberatan terkait harga, mahal banget lah harganya gitu ya. Terus juga seringkali membandingkan dengan kompetitor atau mungkin dengan yang lain, itu seringkali pasti masalah harga gitu ya. Lalu yang kedua, ini juga seringkali yang disampaikan oleh teman-teman sales ini adalah terkait dengan keberatan produk. Maksudnya apa? Biasanya, dan ini pun terjadi ketika tadi pagi saya membawakan webinar nih teman-teman ya. Ada juga yang menyampaikan keberatan terkait fitur. Pak, kemarin saya dari brand sebelah ketika masuk ke mobil Honda kita lihat itu fiturnya minim gitu ya, dan lain sebagainya, itu mereka menyampaikan hal tersebut. Nah ini juga teman-teman jangan sampai kita tidak punya jawaban atau kita udah menyerah begitu aja gitu ya. Jadi salah gitu ya. Justru teman-teman ketika ada yang menyampaikan keberatan itu, kita coba konfirmasi ulang gitu ya. Baik dari keberatan harga ataupun bahkan tadi dari keberatan si produk. Mungkin tadi ya dia sebenarnya mungkin saya boleh menambahkan sedikit ya teman-teman. Jadi kalau ada yang menyatakan terkait keberatan fitur, Pak, Honda tuh minim banget sih fiturnya. Misalkan tombol-tombol yang ada di dalam mobil, di dashboard itu minim dan lain sebagainya. Kita jangan menyerah dulu gitu ya. Teman-teman, kita jelaskan dulu utama dari fitur tersebut itu apa, benefitnya apa. Jangan sampai gitu ya. Biasanya kan brand-brand kompetitor atau mungkin yang lain ya yang tidak saya sebut merek, itu kebanyakan fitur tapi justru fungsinya nggak ada gitu ya. Untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak berguna. Nah jangan sampai termakan oleh hal itu gitu ya. Jadi kita sebagai seorang sales consultant harus kita edukasi konsumen kita gitu ya, fitur yang kita miliki apa, benefitnya apa gitu ya, yang memang berguna untuk keseharian. Biasanya sih gitu ya. Jadi mungkin ini ya, fiturnya banyak tapi sebenarnya ya nggak inti atau nggak terlalu kepake gitu betul, ya. bukan fitur inti gitu ya. Jadi cuman ya bisa ditambahin di after sales gitu Betul. ya, bisa ditambahin di toko aksesoris. Beda dengan Honda yang mungkin memang sudah semuanya fitur-fitur inti dan ya nggak bisa kita tambahin di after sales. Bedanya. Ya kalau dari saya sih itu ya yang mungkin seringkali Betul. teman-teman sales sampaikan keberatan harga, lalu juga biasanya keberatan produk, terutama di fitur ya. Ada lagi mungkin? Dari Pak Mahfud mungkin? Sedikit menambahkan ya untuk terkait jenis keberatan yang mungkin di lapangan teman-teman sering hadapi dan sering saya dengar juga temui di lapangan, yaitu pertama terkait keberatan waktu. Nah, waktu juga ya. Waktu itu kadang kan kita nge-push ke konsumen untuk segera closing, ya, segera mungkin closing. Namun kita harus tahu juga kondisi konsumen tidak semuanya bisa segera closing pada saat itu juga. Jadi mereka menyampaikan bahwa coba deh saya pikir-pikir dulu, coba deh saya coba tanya istri dulu, tanya keluarga dulu, diskusi dulu sama keluarga. Nah itu yang sering terjadi ketika proses negosiasi, terjadi sebuah keberatan terhadap batas waktu. Coba dong minta waktu lagi. Itu kita harus sadar itu, keberatan terkait waktu. Lalu yang kedua saya ingin menambahkan keberatan terkait kepercayaan sebuah produk. Nah, trust dari konsumen. Nah, keberatan terkait kepercayaan. Biasanya terutama di saat ini ya, era media sosial, konsumen ini sudah banyak melihat informasi, baik yang mereka dengar dari kerabatnya, keluarganya, ataupun dari media sosial. Dan nggak jarang pula mereka termakan mungkin ya bahasanya dengan stigma-stigma negatif yang ada di produk yang ingin mereka beli, termasuk juga produk kita, produk Honda gitu ya. Mungkin ada konsumen yang bilang, ini sih kalau saya dengar-dengar banyak trouble di bagian ini, atau konsumsi BBM-nya boros gitu ya. Itu adalah salah satu keberatan juga yang seringkali kita temuin. Jadi kepercayaan ataupun trust dari si konsumen terhadap kita, terhadap suatu brand itu sedikit kurang dan ditanyakan kepada kita sebagai seorang sales consultant. Nah itu dua jenis keberatan yang menurut saya sering ditemui juga di lapangan ya Pak Renggi ya. Iya, karena kalau waktu itu memang salah satunya juga kadang konsumen ini ya nggak semuanya dia punya banyak waktu senggang ya. Apalagi kalau konsumen-konsumen yang mungkin ya pengusaha gitu atau mungkin
pejabat pemerintahan gitu ya, yang waktunya sedikit, jadi kita ketemu tuh paling Sabtu Minggu gitu ya, atau jam 10 malam misalnya. Itu memang kita juga harus punya fisik juga mungkin yang kuat ya, agar bisa tadi ya, bisa menyesuaikan sama waktunya si konsumen gitu ya. Dan tadi benar juga tuh ya, terkait dengan kepercayaan produk ini juga penting, karena zaman sekarang media sosial tuh luar biasa ya impactnya. Jadi hal positif negatif tuh cepet gitu ya naiknya gitu. Jadi memang ini juga jadi tanggung jawab kita juga ya sebagai sales consultant Honda untuk bisa ya sedikit mendukung. Ya kalau misalnya memang ada black campaign misalnya ya, atau ada terkait apa namanya konten-konten yang memang positif nih untuk Honda, ya itu bisa lah didukung, dikomentarin gitu misalnya ya. Jadi di like, di komen, jadi biar bisa viral juga untuk konten-konten yang positif gitu. Jadi konsumen-konsumen pun ikut bisa melihat gitu ya. Jadi nggak hanya yang jelek-jeleknya aja nih yang di post oleh si buzzer tanda kutip gitu ya. Jadi kitanya juga lebih selektif berarti ya kalau lebih ke arah yang sumber tadi ya. Jadi nggak semuanya kita bisa makan gitu ya, nggak semuanya harus langsung kita telan, tapi justru kayaknya harus kita telaah dulu, kita coba lihat dulu benar nggak sih sumbernya gitu ya. Kayaknya sih itu ya, agak riskan nih teman-teman gitu ya di media sosialnya. Betul. Nah itu juga ya, jadi perhatian kita juga ya, dan juga teman-teman sales consultant. Itu dia tadi ya, keberatannya tadi berarti ada keberatan harga, keberatan produk, waktu, dan juga kepercayaan. Nah ini yang harus teman-teman pahami ya. Jadi ada beberapa keberatan yang memang teman-teman juga harus mengerti, dan gimana sih cara mengatasinya, kita akan bahas. Nah tadi kan sudah kesebut semua nih ya, tipe-tipe keberatan dari customer atau pelanggan ya, yang memang sering kita temui pada saat kita negosiasi dengan konsumen. Nah tadi kan saya juga udah menjanjikan buat kita bahas nih kira-kira gimana caranya buat bisa mengatasi keberatan pelanggan yang tadi sudah kita sebutkan. Nah kira-kira menurut Pak Jerry dan Pak Mahfud apa aja tadi dari 4 keberatan pelanggan yang sudah kita bahas di awal? Oke, mungkin tips pertama ketika kita menghadapi keberatan konsumen ya, mungkin tips pertama yang teman-teman mungkin harus lakukan adalah dengarkan, ataupun teman-teman bisa mendengarkan secara aktif ketika konsumen atau customernya menyatakan keberatan mereka. Dengarkan dulu. Iya, dengarkan dulu gitu. Jadi jangan langsung ketika orang berbicara dipotong gitu ya. Jadi dengarkan aja dulu gitu ya, dengan penuh rasa empati gitu ya. Kita dengarkan mereka berbicara dari awal sampai ke akhir gitu ya. Terus juga nanti teman-teman juga kita harus konfirmasi lagi gitu ya, dan kita coba ulangi lagi poin-poin apa yang mungkin mereka sampaikan keberatannya kepada kita. Dan ini juga teman-teman kebetulan tadi juga saya coba cari data ya dari jurnal Business Research gitu ya. Nah ini penting juga nih, ini karena berbicara mendengarkan ini paling efektif gitu ya, dan itu cara yang harus kita lakukan. Di jurnalnya itu menyatakan teman-teman ketika kita mendengarkan keberatan konsumen secara aktif, ini membuat konsumen itu merasa didengar dan dipahami, dan tentu akan meningkatkan kepercayaan gitu ya. Nah jadi dengan kita mendengarkan gitu ya, kepercayaan konsumen kepada kita itu akan semakin meningkat. Dan di penelitian tersebut menyatakan 78% konsumen akan lebih loyal pada brand yang membuat mereka merasa dipahami gitu. Jadi dia akan lebih loyal kepada sebuah brand, terutama ya ke Honda ya gitu. Ketika mereka menyatakan keberatannya, kita dengarkan dengan baik, mereka itu merasa, atau konsumen dari POV-nya konsumen ya, mereka merasa lebih dihargai, lebih dimengerti oleh kita sebagai seorang sales consultant-nya. Ibarat ketika kita mungkin teman-teman pernah ya merasa galau atau lagi pengen cerita gitu ya, menceritakan ke seseorang, kita didengarkan, itu tuh membuat kita lebih nyaman aja gitu ya, lebih membuat percaya gitu ya. Nah ini adalah pentingnya kita harus mendengarkan secara aktif atas keberatan yang disampaikan oleh konsumen. Yang kedua nih ya, selain mendengarkan secara aktif, juga kita harus bisa melakukan validasi dan empati kita sebagai seorang sales consultant. Jadi ketika ada konsumen atau customer menyatakan keberatan, wah mas mbak mobil Honda mahal, sering gitu. Banget itu ya. Sering misalkan kayak gitu ya menyatakan mobil Honda mahal. Nah kita juga jangan langsung nge-counter balik gitu ya, tapi tunjukkan ya rasa empati kita sebagai seorang manusia lah ya, nggak usah bilang seorang sales, ini layaknya manusia gitu ya. Ketika ada orang menyatakan keberatannya, kita juga harus berikan rasa empati kita.
kita harus bisa pahami juga dari sisi konsumen kita ya. Kita pahaminya, oh ya baik Bapak Ibu gitu ya, saya juga mengerti, saya juga mungkin bisa merasakan gitu ya, kalau misalkan ya tadi mungkin Bapak Ibu bandingkan harga mobil Honda ini ya cukup terlalu tinggi harganya gitu ya, tapi jangan hanya sebatas kita mengiyakan saja ataupun bilangnya iya mahal ya Bu gitu ya, fitur kita kurang ini dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus bisa membalikan itu, dalam artian kita harus bisa menjelaskan benefitnya. Jangan ya cukup empati, itu penting. Pertama empati dulu ya, kita bisa posisikan diri kita sebagai konsumen, tapi kita juga sampaikan gitu ya bahwa yang menjadi keberatan mereka kita sampaikan juga benefitnya. Misalkan masalah harga tadi ya Bang, kalau bilang harganya mahal gitu ya, oke kita empati dulu, setelah itu baru kita tambahkan, Bapak Ibu gitu ya, ini walaupun harga mobil kita mahal tapi gitu ya, benefit yang akan Bapak Ibu dapatkan ini loh gitu. Contoh misalkan kayak masalah apa ya, misalkan hybridnya misalkan gitu ya, atau masalah apa, kita sampaikan benefit-benefit yang di produk yang kita miliki. Emang kalau lulusan psikologi beda ya? Waduh. Biasanya emang sering dicurhatin kayaknya. Jadi sama siapa ya? Aduh, sama siapa nih? Jadi memang kayaknya kalau tadi saya dengarkan gitu ya, intinya tuh kayak kita mungkin curhat sama sahabat gitu ya, curhat sama pasangan kita gitu ya. Jadi dengerin, terus ngerasa dihargain gitu ya. Terus akhirnya ya bedanya kalau misalnya sama keluarga kan mungkin ya kita empati aja gitu ya. Cuma kalau di sales kan harus kasih solusi, wajib gitu ya, ada solusinya solusi gitu ya. Nah itu bedanya. Jadi kayak ya anggap aja si konsumen lagi curhat gitu ya, Betul. kita dengerin ya dengan baik ya, kita sayang mungkin kita sayang jadinya ya konsumennya ngerasa nyaman gitu ya dengan keberatan yang disampaikan, dan nggak di counter tadi bener ya, karena kalau orang lagi protes kita counter balik tuh kayak api dikasih minyak tanah meleduk gitu ya. Iya, nah ini ya, kalau nggak agak sedikit dijambak salesnya ya. Iya gitu ya, jadi memang bener ya, jadi memang kita harus empati, itu penting ya. Jadi bisa mengerti lah ya antar sesama emosional manusia tuh ya. Makanya tadi pas lulusan psikologi ya beda. Waduh. Jadi sales tuh sekaligus harus jadi psikolog juga. Iya betul. Betul. Kayaknya besok rekrutnya harus ini ya, S1 psikologi. Enggak ya, canda ya. Oke, silakan kalau dari Bang Mahfud gimana? Oke, setuju banget tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Jerry. Jadi memang harus jadi pendengar yang baik, kemudian juga gunakan empati, dan saya ingin menyambung terkait solusi tadi. Jadi setelah bisa mendengarkan, kemudian juga bisa berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh konsumen gitu ya, dari sudut pandang konsumen, maka langkah selanjutnya adalah berikan solusi yang tepat. Jadi setelah tadi kita dengarkan baik-baik, kita kan jadi tahu ya sebenarnya apa yang menjadi kendala si lawan bicara kita ataupun konsumen kita. Ya sesimpel kalau misalkan konsumennya keberatan terkait harga, ya nggak jauh-jauh berarti memang kondisi perekonomiannya ini yang menjadi satu masalah yang harus kita berikan solusi. Gitu ya, karena secara ya kondisi orang beda-beda, kita nggak pernah tahu gitu ya, kita harus rasakan apa yang mereka rasakan. Nah itulah yang bisa kita gali lagi, kita cari tahu lagi kenapa harga ini menjadi kendala gitu ya. Kemudian memang dibandingkannya dengan apa. Nah setelah itu kita bisa reframing. Apa sih reframing ini? Jadi kita bisa ubah keberatan si konsumen tadi menjadi sebuah pertanyaan. Kita tanya lagi ke konsumen, sebenarnya yang mereka lihat mahal ini dibandingkan dengan apa gitu ya. Apakah mereka sudah melihat secara keseluruhan mengenai produk yang kita tawarkan. Nah itu kita tanyakan kembali ke mereka supaya mereka bisa melihat dan juga tahu sebenarnya sejauh mana mereka melihat produk yang kita tawarkan. Misal ada konsumen bilang mobilnya terlalu mahal nih Mas Mahfud, kira-kira kita gimana? Oke, baik. Misalkan ada konsumen nanya, aduh Mas Mahfud ini mobilnya terlalu mahal. Pertama empati dulu tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak psikolog kita. Waduh. Mahal ini kita juga Pak ngundangnya. Iya. Budgetnya nambah ya. Waduh, berat. Oke. Jadi iya betul Bapak, mungkin
harga produk kita bersaing ya mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Tapi saya mau tanya dulu kepada Bapak ataupun Ibu, apakah sejauh ini Bapak merasa mahal sudah melihat keseluruhan dari fitur ataupun benefit, kemudian pelayanannya, sistem keamanannya, atau kira-kira Bapak ini melihat mahal ini dari perspektif yang mana gitu ya, dari dari fitur yang mana gitu ya. Atau malah ngelihat harganya doang. Iya, yang disayangkan itu, dan yang biasanya terjadi pun sebenarnya itu sales consultant tidak berhasil menjelaskan benefit-benefit lain dari Betul. produk yang kita miliki, seperti yang saya bilang tadi, misalkan fitur keselamatan. Contoh Honda Brio Pak, Bu, gitu ya, kita sudah sediakan ABS mulai dari tipe yang paling bawah untuk menjaga keselamatan dari Bapak Ibu. Kemudian juga struktur rangka bodi, gitu ya, kita menggunakan struktur rangka bodi eksklusif punya Honda Gicon Plus S gitu ya, bisa menjaga nauzubillah misalkan terjadi hal celaka di jalan gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang nggak bisa tadi dibeli di aksesoris gitu ya. Betul. Beda dengan kompetitor yang mungkin fiturnya banyak tadi seperti yang kita bilang, tapi sebenarnya bisa dibeli di aksesoris ataupun di aftermarket gitu ya. Misalkan contoh charging, wireless charger gitu ya. Ya emang mau beli mobil buat ngecas gitu kan enggak gitu ya. Ya gitu. Betul. Maksudnya ngerti ya maksud Betul, saya ya. betul. Jadi poin-poin intinya dilihat secara keseluruhan, pelayanan dari after sales-nya, servisnya, ketersediaan spare part, jaringan dealer yang luas itu harus bisa dilihat secara Betul. utuh. Baru kita bisa berbicara mengenai harga. Itu yang dimaksud review. Jadi ditanyakan kembali ke konsumen. Betul. Karena ini jangka panjang ya kalau soal after sales itu ya. Jadi ya kita tahu sekarang banyak beberapa kompetitor ya yang memberikan mungkin ya secara harga lebih murah gitu ya, tapi untuk after salesnya mereka belum siap ya. Saya tidak bilang kurang, tapi mungkin belum siap ya. Jadi pada saat si konsumen ini butuh pelayanan after sales, misalnya layanan 24 jam, misalnya body repair gitu ya. Scoring lah, sesederhana scoring. Nah iya, mereka belum siap gitu ya, dan ya wajar sekali kalau misalnya memang ternyata kalau misalnya nanti ada kerusakan ya harus berbulan-bulan tuh mobil di dealer. Nah itu kan harus kita hitungkan juga ya, jadi kayak rugi gitu loh ya, kita punya mobil tapi pas Nggak bisa rusak dipakai ya. nggak bisa Betul. dipakai dan harus berbulan-bulan, otomatis kita butuh unit baru. Nah itu kan akan merugikan. Nah itu yang mungkin teman-teman sales consultant juga bisa jelaskan, jadi jangan cuma harga aja tapi juga keberatan yang disampaikan konsumen ini bisa disampaikan apa sih sebenarnya benefit yang masih kita punya gitu ya. Nah, ini penting ya, jadi teman-teman juga harus fokus ke hal-hal yang memang tadi ya lebih detail, jadi nggak hanya fokus negosiasi harga diskon aja terus saat si konsumennya nyampein keberatan mereka bingung. Itu yang nantinya akan sayang sekali ya, karena dapat konsumen mungkin sudah susah bersaing, tapi pas negosiasi malah Kalah. nggak bisa berbuat banyak, malah kalah gitu. Betul. Jadi sayang banget ya. Semoga teman-teman bisa lebih jago lagi negosiasinya dan mengatasi keberatan pelanggan tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud, Pak Jerry ya, itu bagus banget ya. Jadi ada tahapannya, ada tipe-tipenya juga ya, jadi kita bisa membedakan nih kira-kira keberatannya soal apa dan bagaimana cara kita menjelaskannya ya. Bang, sorry, nambahin dikit tadi. Boleh. Terkait saya ada yang kelewat di mendengarkan. Itu bukan hanya saja ini teman-teman mundur tambahan sedikit aja ya terkait Boleh. tadi kemampuan mendengarkan ya. Boleh. Jadi bukan hanya saja kita dengarkan dari awal sampai ke akhir, terus juga tadi ada tambahan terkait dengan gestur juga yang harus kita tambahkan ya ketika kemampuan mendengarkan. Contoh ya, contoh kayak anggukan kepala, terus kayak bilang iya gitu ya. Afirmasi, Afirmasi betul. Itu tambahan sedikit ya. Jadi supaya lawan bicara kita atau konsumen kita itu merasa didengarkan dengan baik dengan gestur-gestur yang kita sampaikan juga gitu betul, ya. betul. Saya lupa ada yang kelewat tadi ya. Iya, benar. Itu poin penting juga, itu harus kita sampaikan. Karena kalau gitu kita lagi ngomong sama orang terus kita kayak marah-marah atau kita lagi menyampaikan keberatan tapi lawan bicara kita diem aja gitu. Iya. Itu gini ya. Kita merasa kayak nggak ada ekspresi, ini orang niat gak sih dengerin, atau takutnya gitu ya. kita malah bilang lu dengerin gua gak sih gitu. Lu dengerin gua gak sih gitu kan, takutnya malah niat lagi gitu kan. Iya, saya lupa Benar, tadi benar. itu ada poin penting, itu bagus ya. Benar. Jadi jangan sampai gestur juga dihilangkan ya. Justru kemampuan mendengarkan kayak anggukan kepala gitu ya. Terus kayak tunjukkan rasa antusias kita mendengarkan juga itu. Iya betul.
Ya itu memang tadi juga ya, mungkin ilmu psikologinya ya tadi ya. Wah, lagi-lagi Nggak ya. sia-sia ya kita Lagi-lagi menambah ya. budget untuk menghadirkan PJJ di sini. Budgetnya tuh teman-teman kalau lihat tuh keripik doang. karena memang bener sih kalau misalnya kita lagi ngobrol tapi nggak ditanggepin secara gestur aja atau secara iya gitu, itu kayaknya kesel gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya dengerin gua nggak sih kan gitu ya, Iya, jadi kayaknya atau itu mungkin penting. by phone ya, by phone misalnya ya. Kadang saya pun kalau misalnya ini saya cerita jadi kayak saya lagi ngomong gitu ya, terus dia nggak ada suaranya gitu, kayak nggak ada nanggepin Oh, iya. gitu kayak. Oh iya. Ini orang dengerin gak sih? Iya. Atau ini masih kesambung gak sih kan gitu Iya. ya? Paling kan gitu. Oh iya bu, Iya, iya Itu pak. agak krusial Paling juga, nggak ada betul. itu ya. Betul, Iya betul. benar-benar ya. Iya, itu teman-teman ya. Jadi memang ada sedikit yang mungkin harus diperhatikan kecil, tapi memang ya Dampak. berimpact Dampaknya, banget betul. ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Jerry dan Pak Mahfud masukannya. Ingatlah, keberatan bukan menjadi sinyal untuk menyerah, tapi jadikanlah keberatan menjadi peluang emas untuk membangun hubungan baik dan pada akhirnya mencapai kesepakatan. Dengan pendekatan yang tepat, mendengarkan dengan baik, berempati, memberikan solusi, dan reframe mengubah pelanggan yang ragu menjadi pelanggan yang puas.